sebuah desa yang tersembunyi, ada sebuah pusaka yang terlarang. Sebuah benda yang seharusnya tidak pernah disentuh. Dan jika itu terjadi, dunia seperti yang kita kenal akan berubah selamanya. Malam itu, ketika semua orang di desa sudah tidur, suara aneh mulai terdengar. Apakah ini pertanda? Atau sesuatu yang lebih buruk sedang menunggu? Di ujung dunia yang terlupakan, terdapat sebuah desa kecil bernama Surya Mukti. Desa yang terlihat damai, dengan rumah-rumah kayu sederhana dan orang-orang yang jarang berinteraksi dengan dunia luar. Mereka menjaga tradisi lama yang sudah turun-temurun. Salah satunya adalah menjaga sebuah pusaka yang tersembunyi di dalam sebuah kuil yang terlupakan. Dari kecil, aku mendengar cerita tentang pusaka ini. Konon katanya, benda itu bisa memberi kekuatan luar biasa bagi siapa saja yang menemukannya. Tapi, ada harga yang harus dibayar. Harga yang tidak bisa dibayar dengan uang atau bahkan dengan nyawa. Nama saya Adian, dan malam itu aku melakukan kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku sudah mendengar cerita-cerita itu sejak aku kecil. Cerita tentang seorang nenek moyang yang menemukan pusaka dan menjadi begitu kuat, tapi pada akhirnya jatuh ke dalam kegelapan. Mereka bilang, jika pusaka itu disentuh oleh orang yang tidak berhak, dunia akan terguncang. Tapi seperti biasa, aku hanya menganggap itu mitos, sampai suatu malam. Pada malam terakhir di bulan purnama, aku terbangun mendengar suara-suara aneh dari luar rumah. Sepertinya ada yang memanggil. Awalnya aku pikir itu hanya angin, atau mungkin binatang malam, tapi suara itu semakin lama semakin jelas. Aku merasa ada yang tidak beres. Aku mencoba menenangkan diriku, tapi entah kenapa, hatiku berdetak lebih cepat. Penasaran, aku keluar rumah dan mengikuti suara itu ke hutan yang gelap. Suara itu membawaku ke kaki sebuah bukit, di mana aku menemukan sebuah kuil kecil yang terlupakan. Pintu besi kuil itu terbuat dari kayu yang sudah lapuk, namun anehnya tidak terkunci. Pikiranku berkata, kenapa ini bisa terbuka? Tapi tubuhku seperti digerakkan oleh kekuatan lain, dan aku masuk tanpa bisa berhenti. Di dalam kuil itu, terdapat sebuah meja batu besar, dengan sebuah peti kayu di atasnya. Aku tahu, inilah yang dicari, pusaka terlarang itu. Dalam hati, aku tahu aku tidak seharusnya membuka peti itu. Tapi aku melakukannya tanpa pikir panjang, aku membukanya. Aku membuka peti itu dan cahaya biru yang terang menyilaukan mataku. Tiba-tiba dunia seakan berhenti. Dalam sekejap, aku merasakan sebuah kekuatan mengalir ke tubuhku. Semua kekuatan itu datang begitu cepat, seperti arus listrik yang mengalir di seluruh tubuhku. Aku bisa merasakan setiap serat tubuhku bergetar. Dan aku tahu, ini bukanlah sesuatu yang baik. Tiba-tiba, suara tawa terdengar di sekitar kuil. Tawa yang tidak bisa aku jelaskan. Seperti ada sesuatu yang mengawasi aku, menunggu aku melakukan kesalahan. Dan saat itu juga, kuil itu mulai bergetar. Dindingnya retak, tanah di sekitarnya mulai berguncang. Seperti ada sesuatu yang dibangkitkan. Dan itu adalah akibat dari perbuatanku. Aku berlari keluar dari kuil, berusaha menghindari apapun yang sedang terjadi. Tapi tidak ada jalan keluar. Setiap langkahku terasa semakin berat, seolah ada kekuatan yang menarikku kembali ke kuil. Dan di tengah keputusasaan itu, suara itu kembali. Kali ini lebih keras, lebih dekat. Dan di saat aku hampir pasrah, aku mendengar suara itu lagi. Suara yang sama yang aku dengar malam itu. Namun kali ini bukan lagi dari luar, melainkan dari dalam diriku. Apakah Adian berhasil keluar dari kekuatan jahat yang dia bangkitkan? Apakah pusaka itu beneran terkutuk seperti yang diceritakan? Mungkin ada yang lebih gelap yang menunggu di balik cerita ini. Jika kalian ingin tahu apa yang terjadi selanjutnya, pastikan kalian subscribe dan tekan tombol like. Cerita ini belum selesai. Siapa tahu, mungkin malam terakhir itu baru saja dimulai.